Balikpapan, yakni beruang madu. Nah, arah konservasinya ada di jalan sini, lurus aja nanti ketemu bagian maskotnya. Ini aku masih istirahat karena habis jalan dari jauh dari Samarinda. Ini aku menyusul ke bagian lurus jalan sana. Jalannya ini cukup banyak pasirnya, jadi teman-teman harus hati-hati pada saat memakai motor metik. Jangan pakai rem bagian depan, takutnya terpeleset. Nah, ini aku sudah sampai di tempatnya. Tempatnya ini sangat asri sekali, sampai tumbuh-tumbuhan banyak semua. Itu adalah pintu masuknya. Ini adalah informasi pada saat jamu berkunjung di konservasi ini. Langitnya cukup sangat bagus, warnanya biru sekali dengan adem dan banyak angin yang lewat di sini. Sebelum kita memasuki di konservasi beruang, alangkah baiknya kita akan mengikuti safety induction terlebih dahulu. Dilarang membawa makanan dari luar dan membawa HP pada saat kita masuk. Di sini aku masuk di konservasi beruang madu. Infonya kita boleh pakai HP, tidak boleh pakai flashlight. Wah, ternyata di dalam konservasi hutan ini yang dilindungi terdapat banyak buah ficus, adalah makanan penting untuk beruang di hutan. Tapi pada saat kita cek, mungkin di area sini tidak ada pohon ficusnya dan tidak ada penampakan beruang madu. Dan ini sudah pukul tepat di jam 11.28, dan sesuai informasi yang ada di papan kayu itu beruang madunya sudah tidak aktif kembali, yakni jam istirahat. Nah, di sini terdapat ada notis bahwasanya beberapa jenis burung yang berbagai enclosure dengan beruang. Tapi memang terdapat banyak hutan di sini yang ada suara kicauan burung, tapi tidak ada yang bisa aku videoin karena pasti burungnya ada semua yang ada di atas. Nah, ternyata pada saat saya istirahat sebentar, tibalah penampakan beruang madu, maskotnya di kota Balikpapan. Itu adalah beruang madunya, baru aktif mencari makanan, baik itu serangga maupun madu. Ternyata ukuran beruang madu kalau pada saat kita langsung lihat dari nyata, yaitu badannya cukup besar. Beda halnya kalau kita lihat dari video. Beruang madunya cukup besar sekali, tapi saya masih belum tahu ini jenis jantan atau betina. Tapi kalau dilihat dari papan yang ada, dari jenis jantan atau betinanya bisa kita lihat dari corak bagian dadanya atau dari jenis ukurannya. Beruang madu ini tidak boleh kita teriak, yang bisa mengganggu aktivitasnya dia dan menganggap predator bagi dia, dan tidak boleh menyalakan flashlight atau lampu senter pada HP. Nah, ini beruang madunya sudah mendekati bagian pagar, jadi dibuat kawan-kawan yang mau mampir ke sini dipastikan jangan sampai ada terjadi kenangisan, kericuan dan lain-lainnya. Beruang madunya ternyata dia lagi berada di kayu-kayu situ, kayaknya mau mengambil makanan serangga, baik itu ulat sagu ataupun lainnya. Karena kebetulan semalam di kota Balikpapan hujan deras ya, sehingga agak sedikit lembab, mungkin banyak hewan-hewan serangga yang lagi keluar di bagian kayu yang sudah rapuh ataupun lembab.
saya di jam 12 ini masih ketemu dengan beruang madu, tapi yang penampakan ini cuma satu hewan aja. Seharusnya di dalam konservasi ini kurang lebih info dari pembimbing bahwasanya ada 8 atau 9. Karena sesuai papan yang ada, jam aktifnya beruang madu ini sesuai yang terpasang di papan. Jadi pastikan dari kawan-kawan yang mau mampir sesuai jam tersebut ya. Nanti insya Allah bakalan ketemu dengan hewan beruang madu maskotnya Kota Balikpapan. Mungkin beruang madu ini kebetulan lagi aktivitas karena kelaparan ya, mungkin cari makan. Nah, akhirnya kita lihat cara makannya beruang seperti apa yang kita lihat. Akhirnya beruang madunya pergi dan mungkin mencari makanan yang ada di pepohonan. Kalau kita lihat sedikit, beruang madunya mencari bagian pohon-pohon yang tidak lebih tinggi darinya ya. Beruang madu mengarah ke bagian tengah hutan sana, kayaknya kembali ke markasnya atau bagaimana. Karena kalau kita lihat dari bagian hutan tengahnya itu kita tidak bisa lihat ya, karena banyak pepohonan dan daun-daunan. Nah, ini ada papan yang terpasang di gazebo. Kalau kita lihat dari maskot Kota Balikpapan ini terdapat corak ya beruang madunya ini ya. Dan memang beruang madu ini sudah termasuk hewan yang dilindungi dan sudah tertuang banyak peraturan yang sudah dilampirkan ya, dan tidak boleh untuk sebagai perburuan di satwa. Di sini banyak sekali ya nama-nama beruang madu, ada Beni ya, ada Dot, ada Ana, ada Hazel, ada Batik, ada Bedu ya, dan masih banyak lainnya. Ini ternyata di bagian papan sini menyatakan bahwa carilah mamalia ini di dalam dan di sekitar enclosure. Berarti di dalam hutan ini banyak sekali burung-burung yang ada di sana, baik itu tupai ya ataupun berang-berang yang menginap di hutan lindung di sini. Tapi pada saat kita cek memang ada banyak suara hewan ya, baik itu burung ataupun mamalia, cuman kita masih belum dapat videonya. Di sini juga terdapat ada ribuan jenis serangga yang ada di sini, begitu kumbang, belalang, kupu-kupu ya, dan masih banyak jenis lainnya. Nah, kalau kita lihat dari video ini terdapat tracking jejak kaki beruang pada saat mencari makanan di area sini. Aku turun dari tangga, kita coba di gazebo yang sebelah kanan apakah kita dapat take video banyak beruang yang aktif di bagian sana ya. Nah, pada saat teman-teman atau kawan-kawan pada saat turun ini pastikan melaksanakan 3 point contact ya, dimana tangan kita pegangan di handrail ataupun railing papan kayu ini, dan pastikan kaki melangkah dengan tepat karena jarak dari kaki anak tangga ini cukup pendek ya. Dan pada saat turun ataupun naik tangga tidak boleh main HP. Ternyata di dalam hutan ini terdapat banyak reptil juga turut menikmati enclosure beruang, baik itu ular, kura-kura, lizard, biawak, dan masih banyak jenis lainnya. Tapi kalau kita cek di bagian ranting-ranting itu memang terdapat ada serangga ya, baik itu belalang, cuma kalau pada saat kita zoom itu kurang terlihat.
Namun untuk reptil kayak kura-kura, snake, terus lizard itu masih belum kita take video ya, karena memang pada saat kita explore di bagian sini tidak bertemu ya. Nah, kita akan memasuki di bagian informasi beruang, baik itu jenis-jenisnya dan banyak sekali karakteristik, baik itu cara pembiakannya ya, cara informasi lokasi penyebaran dia berkembang biak di mana, waktu hibernasinya di mana. Nah, di sini nanti kita akan dilihat dengan maskot Balikpapan ya, yaitu beruang madu. Nah, kita disambutlah dengan dunia beruang yang terutama beruang kutub. Di sini kita akan melihat bahwasanya jam hibernasi karakteristik beruang kutub ini sampai dengan keluarganya, baik itu pakan alaminya, predator yang dialami pada saat di daerah sana, bertahan lama pada saat menyelam di air laut yang sangat dingin, dan itu sudah tertera semuanya di papan informasi di sini. Beruang kutub ternyata pada saat sudah hibernasi yang sangat lama, mencari makan dan memasuki musim kawin, dan terjadilah adanya perangnya antara lelaki yang untuk mencari betinanya. Nah, kita akan melihat bahwasanya di papan yang kedua ini kita akan disambut dengan adanya jenis beruang ya. Tidak lupa beruang yang kita lihat ini adalah beruang hitam ya. Terus ada beruang coklat yang biasa kita kenal beruang grizzle yang dari Amerika, dan memang beruang hitam Amerika ini hewan yang sangat suka dengan makan ikan salmon seperti yang video kita lihat di National Geographic ya, ataupun penyebarannya di mana dan karakteristiknya seperti apa. Ini adalah jenis beruang Andes ya. Jadi beruang Andes ini lebih familiar di Asia Tenggara. Nah, ini kita sudah memasuki di dunia beruang bagian jenis beruang grizzle atau yang biasa kita kenal beruang coklat ya. Biasanya berada di area hutan rimba. Predator alaminya yakni harimau ya, ataupun jenis predator lainnya. Kesukaannya beruang coklat ini makanannya adalah ikan salmon ya. Nah, kita akan disambut dengan beruang sloth ya. Nah, beruang sloth ini seringkali berketemuan dengan harimau di hutan rimba ya. Jadi memang sudah alur mekanismenya alam bagaimana dia bertemu dengan predator banyak yang ada di sini. Selanjutnya kita akan menyaksikan adanya dunia beruang papan informasi terkait beruang panda. Namun hewan panda ini lebih suka konsumsi yakni bambu ya, sebagai khas cirinya di negara China ya. Yang seperti teman-teman tahu mungkin bahwa banyak sekali panda ini bukan termasuk beruang, tapi pada saat kita sudah memasuki ke informasi dunia beruang, di sini ternyata panda ini termasuk kategori keluarga beruang. Di papan bagian di sini kita akan diperlihatkan yakni jenis beruang madu ya. Jadi beruang madu hitam Asia dengan corak khasnya
Di sini teman-teman akan menyaksikan berapa titik penyebaran dari beruang hitam Asia ya, atau beruang madu, dan banyak sekali predator yang akan diburu atau yang memburunya pada saat dia istirahat dan makanan kesukaannya. Di sini bagi buat teman-teman kalau mengecek penyebarannya, ada globe juga di bagian tengah ya. Di sini ada beruang madu. Nah, beruang madu ini lebih umumnya banyak di Asia Tenggara ya. Kalau kita lihat di bagian petanya yang bagian tersebar, lalu kita akan melihat bahwasanya banyak sekali jenis-jenis serangga yang sering dikonsumsi ataupun jenis-jenis bagian tipe pupnya seperti apa, seperti ya kita ngecek trackingnya, baik itu bekas cakaran, bekas kakinya, dan masih banyak jenis lainnya. Di bagian papan sini kita akan diperlihatkan bahwasanya evolusi beruang madu ya. Nah, evolusi beruang madu ini dari awalnya seperti kayak luwak ya, yang sangat kecil ya, yang sering menginap di bagian ranting pohon. Tapi ketika sudah evolusi menjadi ekornya semakin pendek, badannya semakin besar ya. Lalu kita akan melihat bagian papan di sini jenis-jenis burung apa saja yang sudah tersebar ya, dari jenis omnivora dan karnivora. Nah, ini adalah serangga makanan yang paling disukai oleh jenis-jenis beruang tertentu ya. Jadi di dalam kayu ini dan papan fotonya kita akan melihat bagaimana cara beruang madu ini mengukir pakai cakar yang sangat kuat dan tajam untuk mencapik serangga-serangga kecil yang menyelinap di bagian kayunya. Di sini banyak sekali ya jenis ulat sagu maupun kumbang yang sering sebagai santapan beruang madu ya, sebagai makanan utamanya. Ini adalah bentuk serangganya yang sering dikonsumsi ya oleh beruang madu. Kita akan diperlihatkan bagaimana cara dia membuka pohon yang sangat tebal ya, memakai cakarnya. Jadi seperti ini ya ilustrasinya teman-teman pada saat beruang madu mencari makanan serangga. Nah, kita akan diperlihatkan dengan serangga adalah makanan utama ya beruang madu yang ada di Kalimantan. Jadi setiap kita membuka meja kayu ini, kita akan diperlihatkan ya contoh hewan serangga ini seperti apa ya. Namun beberapa lubang ini kita diperlihatkan serangga seperti kayak ulat ya, terus kumbang, terus kupu-kupu, dan masih jenis banyak lainnya. Kita diperlihatkan bagaimana beruang madu saat mencari makanan yang ada di atas pohon ya, terus mencari sarang lebah. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi ilustrasi adalah seperti yang kita ketahui ya di YouTube National Geographic, bahwasanya beruang madu akan membuka seperti ini dan bagian cakarnya akan capik-capik memasuk bagian pohon, satunya akan menekan bagian sisi sebelah kiri untuk bertahan menanjak ya di bagian pohonnya. Di sini ada beberapa contoh buah ya dan biji-bijian dari hutan. Kita akan melihat kesukaannya hewan beruang ya seperti apa. Nah, ini ada modelnya seperti ini. Yang kedua biji-bijiannya seperti ini, dan ada juga
modelnya seperti ini, biji dan buah-buahnya yang sudah dikeringkan ya, supaya kita tahu ya ini beruangnya suka makanannya apa saja. Nah, di bagian kanan ini juga masih ada ya, sampai arah sebelah sana, jenis biji-bijiannya, buah-buahannya, dan masih banyak lainnya ya teman-teman ya. Ini langit sudah sedikit mendung ya, sudah mau hujan. Nah, kita akan diperlihatkan adanya kehidupan sosial beruang madu ya, mulai dari awal sendiri ya sampai bertemu dengan betinanya, bagaimana cara perkembangbiakannya, sampai bagaimana kita cara tahu komunikasi antar beruang satu dengan lainnya. Nah, ini kalau kita lihat di bagian sebelah kanan ya, liku-likunya terkait perkembangbiakannya beruang madu ataupun beruang jenis lainnya, semua lengkap yang sudah dipasang di papan sini. Nanti dari teman-teman yang berkunjung bisa lebih info lengkapnya langsung dibaca ya. Di sini kita akan melihat ya tumbuh-tumbuhannya sering di bagian menginap ya bagi beruang. Beruang ternyata bisa jago manjat ya sampai di bagian atas untuk mencari madu ya, sarang lebah sebagai konsumsi sehari-hari, dan serangga yang menyelinap bagian atas maupun ada yang di bawah. Ini adalah contoh pohon yang sudah rapuh ya. Nah, kalau kita lihat dari papan berikutnya, ini ada cara untuk kita ngecek ya transek jejak beruang madu ya, baik itu dari jejak kakinya ya, baik itu bekas cakaran yang ada di pohon, baik itu bekas biji-bijiannya yang telah dikonsumsi ya, kita akan bisa melihat di bagian papan ini. Nah, setiap hutan yang ada di sini itu sudah dilengkapi banyak CCTV ya. Melacak beruang di alam bebas ya, jadi beberapa banyak cara dan masih banyak prosesnya yang sudah dipakai, dan alatnya yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi alat ini yang sudah lama yang sangat dipakai untuk ngecek tracking, baik itu dari langsung ataupun secara tidak langsung memakai satelit ya. Adalah proses pemasangan di kalung radionya beruang ya. Jadi kita tahu titik beruangnya ini di mana, dia kondisinya cukup sehat atau lagi sakit. Nah, kita akan mengetahuinya dari radio tersebut. Di sini juga wilayah jelajah beruang ya. Ternyata kalau pada saat dia hibernasi ataupun migrasinya cukup jauh, namun tidak memungkinkan pada saat kita melakukan migrasi pasti akan bertemu dengan masih banyak tantangan lainnya seperti predator. Predator umumnya di beruang ini tergantung jenisnya masing-masing ya. Memang ada sejarah yang pernah mengatakan dan memberikan informasi beruang madu ini dimangsa ya, dililit sama ular yang sangat cukup besar ya, yang lebih dari kapasitas tubuhnya, dan masih banyak
predator lainnya yang mengancam kehidupannya beruang seperti harimau ya, terus singa gunung dan masih jenis lainnya. Ini adalah ilustrasi pada saat terjadi pertengkaran ya antara beruang batu dengan ular piton yang sangat besar. Di sini terdapat papan informasi apakah beruang batu punya pemangsa alami. Tentunya pasti ada, yakni ular piton yang pernah terjadi ya. Dan mumpungnya terdapat predator lainnya seperti harimau ya ataupun jenis beruang yang akan mengancam ya. Mungkin itu saja dari liburan dari saya ya pada saat kita berkunjung di konservasi beruang madu di Kota Balikpapan. See you next time, see you, goodbye.